Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kekongruenan bangun datar. Nah, pada pembahasan ini khusus membahas tentang kekongruenan pada segitiga, terutama tentang syarat dua segitiga yang kongruen. Baik, untuk selanjutnya silakan ikuti video pembelajaran ini sampai terakhir. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui tentang dua bangun yang sebangun. Di sini ada gambar foto bangun yang kongruen dan yang tidak kongruen. Ini ada dua buah kursi yang kongruen, juga 3 buah bintang dan 2 buah mobil yang kongruen. Sedangkan tabung ini, 2 tabung ini tidak kongruen, begitu juga 2 kursi ini tidak kongruen. Terus dengan ini kalian ingat bahwa 2 bangun itu dikatakan kongruen apabila kedua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, jadi jelas apabila dia itu memiliki bentuk, ini dia memiliki ukuran yang sama ya, beda dengan tabung ini, ukurannya berbeda, maka 2 tabung ini tidak kongruen. Baik, selanjutnya kita akan membahas kekongruenan pada dua segitiga. Dua segitiga ini dikatakan kongruen ya, jika dan hanya jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi dilihat dari sisi dan juga dari sudut-sudutnya ya. Apakah kalau memenuhi syarat ini berarti 2 bangun tersebut itu adalah kongruen, atau 2 segitiga tersebut adalah kongruen. Coba perhatikan 2 segitiga berikut. Ini ada 2 segitiga ABC dan segitiga PQR ya. Kalau kita lihat dari sisi yang bersesuaian, di sini AB ini bersesuaian dengan PQ ya, sehingga AB sama dengan PQ. Yang kedua, BC ini itu bersesuaian dengan QR ya, dan AC dia bersesuaian dengan PR. Ini dilihat dari sisi yang bersesuaiannya. Lalu kalau kita lihat dari sudut yang bersesuaian, di sini sudah terlihat bahwa sudut A ya, ini sudut A ini dia sama dengan dan sudut P, sudut A dan sudut P itu bersesuaian. Maka besar sudut A itu sama dengan sudut P ya. Begitu juga sudut B. Ini sudut B ya. Ini sudut B, dia bersesuaian dengan sudut Q ya. Bersesuaian dengan sudut Q, dan besar sudut B sama dengan sudut Q. Dan terakhir sudut C ya. Ini sudut C ini dia bersesuaian dengan sudut R ya, maka besar sudut C sama dengan sudut R. Nah, jika segitiga ABC dan segitiga PQR ini memenuhi syarat di atas ini ya, maka kedua segitiga itu dikatakan kongruen ya, dan bisa dinotasikan dengan segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ini adalah simbol dari kongruen ya.
Dan sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat, maka segitiga tidak dikatakan kongruen. Maka simbolnya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini adalah simbol untuk menyatakan kongruen, sedangkan yang bawah ini tidak kongruen. Ya. Nah, coba perhatikan simulasi seperti ini. Ini ada dua buah segitiga, ya. Ini sisi yang pertama, kemudian sisi yang kedua. Ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua. Sisi-sisinya itu sama, ya. Nah, sudutnya pun sama. Nah, ketika ini ketika sudut ini kita pindahkan ke segitiga yang satu lagi, ini artinya sudutnya bersesuaian, itu sama. Begitu juga sudut yang lain, ya. Nah, ini adalah contoh dua segitiga yang kongruen, ya. Nah, pada segitiga kongruen, kita bisa melihat kekongruenan segitiga tersebut itu pada salah satu kondisi. Artinya untuk menguji dua segitiga itu kongruen atau tidak, ya, kita tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan pasangan sudut tadi, ya. Tidak perlu menguji semua pasangan sisi yang bersesuaian maupun sudut yang bersesuaian. Karena gini, dua segitiga itu dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Kondisi yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Artinya kalau ketiga-tiganya sudah, ya, lihat, jika ketiga sisinya sudah sama panjang, ya, itu dia akan kongruen. Coba lihat di simulasi di bawah ini. Ini sisi yang pertama, ya, ketika dipindahkan ke segitiga yang ke satu itu akan sama, ya. Begitu juga sisi yang lain. Nah, begitu juga sisi yang satu lagi. Nah, kalau ini digabungkan, ya, ini akan saling menutupi. Nah, ini kedua segitiga ini kongruen. Jadi kalau ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang, itu sudah pasti kongruen. Maka saat ini, kondisi ini biasa disebut dengan sisi, ya. Dia ada salah satunya. Lalu kondisi yang kedua adalah dua pasang sudut bersesuaian sama besar, ya, dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Kan ini ada satu sudut, ya, dan sudut satu lagi. Ini dua pasang sudut. Sisi yang menghubungkan, berarti ini sisi ini, kita lihat. Nah, ya, kalau kita pindahkan ke segitiga yang satu lagi, nah, dia akan menempati, akan sama, ya, akan sama. Maka kalau kita dihimpitkan, ini akan saling menutupi, ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, ya, biasa kondisinya disebut dengan sudut sisi sudut. Ini untuk memudahkan dalam memahami. Nah, jadi sudut, ya, ini sudut ini, kemudian sisi, ya, dan sudut lagi, sudut yang ini, ya. Jadi dibacanya ini adalah sudut sisi sudut. Lalu yang berikutnya, kondisi yang ketiga, ya, kondisi yang ketiga adalah dua pasang sisi bersesuaian sama panjang dan sudut yang diakhirnya sama besar.
Jadi ada satu sudut, kemudian dua sisi. Nah, ini kalau disimulasikan seperti ini, kita bisa ulang. Ini dua pasang sisi bersesuaian. Nah, ini sisi yang pertama, ya. Kemudian kemudian kita ulang sisi yang pertama. Kemudian sudut yang diapit. Berarti yang satu lagi nanti sisi yang bawah. Nah, sudut yang diapitnya. Nah, kondisi seperti ini disebutnya sisi sudut sisi, ya. Sisi sudut sisi, atau biasa disebut susi. Itu kondisi ketiga. Jadi kalau udah kondisi seperti ini, dua segitiga itu udah pasti kongruen. Yang keempat, kondisi yang keempat adalah dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Kita lihat simulasi di bawah ini. Ada dua pasang sudut, ya. Jadi ada dua pasang sudut, ada dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, berarti ini sama dengan ini juga sama. Kemudian sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi ini disimulasikan ini itu sama panjang, ya. Nah, kalau diimpitkan itu akan saling menutupi. Nah, kondisi seperti ini, maka dua segitiga tersebut sudah kongruen atau memenuhi kondisi sudut sisi, ya. Jadi itu kondisi dua segitiga itu bisa dikatakan kongruen. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa contoh yang terkait dengan kekongruenan pada dua buah segitiga ini. Ini soal yang pertama. Di sini ada dua buah segitiga, segitiga ABC dan segitiga PQR, ya. Panjang AB-nya 10, ada. Panjang AC-nya 8, kemudian panjang BC itu 5, ya. Itu juga pada PR panjangnya 5, ini ada. Kemudian QR-nya 8 dan PQ-nya 10. Nah, yang diminta di soal ini adalah buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga QPR, ABC dan QPR adalah kongruen, ya. Kemudian nanti diminta sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Kita lihat segitiga ABC dan segitiga QPR, ya. Pada segitiga ABC dan segitiga QPR ini, kita lihat panjang AB, ya. AB ini bersesuaian dengan PQ, ya. Ini AB dengan PQ, dia bersesuaian, panjangnya adalah 10 cm. Yang kedua BC itu jelas ini dia bersesuaian dengan PR, ya, tidak bersesuaian dengan QR, panjangnya 5. Kemudian terakhir adalah AC ini, AC itu bersesuaian dengan QR, panjangnya 8. Nah, ini sudah memenuhi salah satu kondisi dua segitiga kongruen yang sudah kita bahas. Apa syarat yang terpenuhi di sini? Ini memenuhi syarat sisi. Jadi ketiga sisi yang bersesuaiannya, ketiga pasang sisi yang bersesuaiannya sama panjang, ya. Nah, maka ini sudah terbukti bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga QPR karena memenuhi kondisi sisi. Artinya ada ketiga pasang sisi yang bersesuaiannya sama panjang.
Nah, lalu yang kedua, mana sudut yang sama besarnya di sini? Ya, kita bisa lihat besar sudut A, ya, itu akan sama dengan sudut Q. Kemudian sudut B, ya, dia sama dengan sudut, akan sama sudut P, ya, dan terakhir sudut C, ya, dia sama dengan sudut R. Ya. Nah, ini cara menunjukkan atau membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Kita periksa memenuhi atau tidaknya kepada salah satu kondisi yang sudah kita bahas tadi depan. Ya. Kita lihat soal yang kedua. Ya. Pada gambar di samping, PQ sama dengan RS. PQ, ini udah ada tandanya, PQ sama dengan RS. PS sama dengan RQ. Nah, buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RSQ itu kongruen. Ini yang diminta. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Kita lihat. Di soal sudah diketahui bahwa PQ itu sama dengan RS. Dari mana alasannya? Sudah kita ketahui. Di soal sudah ada. PS juga diketahui sama dengan RQ, udah ada pada soal. Nah, kita tinggal mencari satu sisi lagi yang sama, mana? Adalah ini akan sama, adalah sisi SQ akan sama dengan QS. Kenapa sama? Karena ini adalah sisi segitiga yang berimpit. Kalau berimpit dia pasti sama panjang, ya. Nah, maka ini sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi salah satu kondisi. Maka segitiga PQS dia sama dengan segitiga RSQ. Segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RSQ. Apa syarat yang terpenuhi? Ini PQ itu sisi, PS sisi, QS sisi, berarti sisi yang kondisi yang terpenuhi adalah sisi. Ya. Lalu yang kedua, yang B, sebutkan pasangan sudut yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat sudut P, ya, dia pasti akan sama dengan sudut R. Kemudian PQS yang ini, ya, PQS dia akan sama dengan RSQ, itu akan sama, ya. Dan terakhir PSQ berarti yang ini, ya, dia akan sama dengan RQS. Nah, jadi ini sudah terbukti bahwa segitiga PQS itu adalah kongruen dengan segitiga RSQ. Ya. Baik, yang terakhir, kita lihat contoh soal yang terakhir. Pada gambar di samping, segitiga BAE, ya, BAE, sudut BAE, ini udah ada tanda sudutnya, sama dengan sudut DCE. Nah, kemudian AE sama dengan CE, sudah diketahui, ya. Nah, minta buktikan bahwa segitiga ABE kongruen dengan segitiga CDE. ABE CDE. Nah, berarti kita harus melihat kondisi untuk dua segitiga yang kongruen ini. Ya, apa kondisi yang terpenuhi di sini? Kita lihat segitiga ABE dengan segitiga CDE. Pada soal sudah diketahui sudut A sama dengan sudut C, ini kan? Sudut A sama dengan sudut C, itu sudah diketahui di soal. Kemudian AE, panjang AE sama panjang
CE itu juga sudah diketahui. Nah, sekarang berarti kita harus mencari satu lagi yang harus sama, yang memungkinkan sama, ya. Kalau AB sama dengan CD kita nggak punya alasan, ya. Alasannya belum kita ketahui. Begitu juga kalau bilang BE sama dengan DE juga kita tidak punya alasan yang kuat, ya. Nah, coba kita lihat sudut AEB. Sudut AEB berarti ini. Sudut AEB itu pasti akan sama dengan sudut CED. Ya. Kenapa ini sama? Karena ini merupakan dua sudut yang bertolak belakang. Ingat di pembelajaran sudut, sudut yang saling bertolak belakang besarnya adalah sama. Nah, sehingga ini sudah terpenuhi ketiga-tiganya. Berarti ini adalah sisi, ini sudut. Tapi lihat kondisinya. Ini ada dua sisi, ada dua sudut, ya. Dan satu sisi yang diapit oleh kedua sudut itu, atau maaf, sisi yang menghubungkan dua sudut itu sama panjang. AE dengan CE itu sama panjang. Kemudian sudutnya C sama dengan A, kemudian ini CED sama dengan AED, ya. Berarti kondisi yang terpenuhi adalah sudut, sisi, sudut, ya. Jadi ini yang terpenuhinya sudut, sisi, sudut. Nah, itu materi pembelajaran kita untuk hari ini tentang dua segitiga yang kongruen. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa membantu kalian, khususnya siswa kelas 9 SMP dalam mempelajari materi ini. Baik, itu aja yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.